kinerja ekonomi dan kepercayaan Indonesia yang terus membaik. Teman-teman media sekalian, berikutnya. Aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat hingga awal tahun 2026 tetap terjaga positif. Manufaktur menunjukkan ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Ini mencerminkan kuatnya permintaan domestik dan PMI-nya 6 bulan berturut naik terus ya, lebih malah. Indeks penjualan retail juga terus menguat yang kiri bawah. Ini menandakan konsumsi rumah tangga tetap solid sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan. Ini menggambarkan adanya betul-betul perbaikan di masyarakat. Ini bukan kata saya, bukan kata pemerintah, ini berdasarkan suatu indeks yang disurvei dari besaran-besaran yang ekonomi yang di masyarakat. Di sisi persepsi keyakinan konsumen terhadap pemerintah juga berada di level yang amat tinggi. Ini menjadi modal yang kuat untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang didukung optimisme terhadap masa depan tata kelola ekonomi Indonesia. Kalau Anda lihat yang kanan atas, kita pakai yang IKKP yang ada base yang kuningnya tuh, sekarang di posisi 117. Itu artinya kepercayaan pemerintah berada di level yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saya bilang level tertinggi sekarang. Jadi kepercayaan pemerintah tinggi sehingga stabilitas sosial politik juga akan terus terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Jadi secara keseluruhan berbagai indikator ini memberi konfirmasi bahwa fondasi permintaan domestik tetap kokoh. Ini memberi ruang yang kuat bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh terus secara berkelanjutan di tengah dinamika global. Jadi kelihatannya betul ekonomi kita sudah berbalik arah dan di triwulan keempat dan triwulan 1 kedua akan terus tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi 2025 akan dipertahankan momentumnya untuk pertumbuhan lebih tinggi lagi di tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan Q1 2026 mencapai sekitar 5,5 sampai 6% dan full year 2026 kalau di APBN kan 5,4%, tapi kita akan dorong ke arah 6% juga. Pemerintah memastikan belanja negara optimal, realisasi belanja Q1 2026 ditargetkan mencapai 809 triliun rupiah. Percepatan progres MBG, pembayaran THR, ASN, TNI Polri, program penanganan bencana Sumatera, serta paket stimulus Q1 akan dilakukan. Saya harap itu akan atau dipastikan itu akan mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini. Konsumsi dan investasi diperkuat melalui pembangunan 30.000 KDMP, Korporasi Desa Merah Putih ya, sebesar 90 triliun rupiah. Juga pembangunan renovasi perumahan sebesar 20 triliun rupiah, serta groundbreaking proyek hilirisasi dan antara senilai $7 miliar, setara dengan 110 triliun rupiah. Faktor musiman, libur Imlek dan Lebaran, serta kebijakan WFA turut menopang aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Next. Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial. Untuk kereta api dan kapal laut, diberikan diskon 30%, sementara angkutan penyeberangan memperoleh pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan penurunan harga sekitar 17-18% melalui PPN DTP 11%, pemotongan PJP 2U dan PJP 4U 50%, penurunan harga aftur 10%, penurunan fuel subcharge dan sebagainya. Total belanja untuk ini sebesar 0,92 triliun rupiah. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg
beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah, serta mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Pemerintah juga akan mengakselerasi beberapa subsidi pupuk. Pemerintah akan mengakselerasi belanja subsidi pupuk senilai 30 triliun rupiah, pembayaran kompensasi energi 27 triliun rupiah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Hal-hal tersebut menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aktivitas ekonomi meningkat, dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode hari raya hingga triwulan pertama tahun 2026.